Mukoda dan 3 siswa lainnya tiba-tiba dipanggil di dunia lain di tengah ruangan istana kerajaan Reiseger. Saat sesi penilaian status, terungkap bahwa Mukoda memiliki skill unik Net Super yang dianggap tidak berguna untuk bertarung. Merasa curiga dengan motif kerajaan, Mukoda dengan cerdik menolak permintaan raja dan memilih untuk tidak menjadi pahlawan. Sadar setelah jasnya terlalu mencolok di dunia baru ini, Mukoda bergegas membeli pakaian lokal agar bisa membaur. Di kamar penginapan yang sepi, Mukoda mencoba mengaktifkan skill Net Super miliknya dengan penuh rasa penasaran. Net Super. Layar belanja online muncul di udara, dan Mukoda berhasil membeli logistik dari bumi yang langsung terkirim secara instan. Menyadari potensi besar skillnya untuk bertahan hidup, Mukoda membulatkan tekad untuk segera kabur dari negara tersebut. Dalam perjalanan numpang gerobak, Mukoda dapat info bahwa skill item box miliknya adalah kemampuan yang sangat langka. Kabar buruk datang saat Mukoda mengetahui bahwa perbatasan kerajaan akan segera ditutup dan layanan transportasi dihentikan. Mukoda mendatangi guild petualang untuk menyawa pengawal dan diperkenalkan dengan parti petualang bernama Iron Wheel. Bertemu dengan Werner dan timnya, Mukoda menawarkan diri untuk menanggung urusan konsumsi demi memuluskan negosiasi. Saat istirahat makan siang, Mukoda menakjubkan para petualang dengan kompor gas portable yang ia klaim sebagai alat sihir. Mukoda menyajikan hidangan sederhana berupa sup dan roti lembut yang langsung memikat lidah anggota Iron Wheel. Diam-diam Mukoda menyadari fakta mengejutkan bahwa makanan dari dunia asalnya memberikan efek peningkatan status fisik. Seekor Red Boar tiba-tiba menyerang, namun Werner dan timnya dengan sigap melumpuhkan monster itu dalam sekejap. Melihat banyaknya daging monster yang sayang jika dibuang, Mukoda menawarkan untuk menyimpannya di dalam item box. Malam harinya, Mukoda mulai memasak menu spesial pot au feu menggunakan daging Red Boar dan sayuran segar. Anggota Iron Wheel menyantap makan malam dengan lahap merasakan kelezatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Aroma masakan yang menggoda memancing kedatangan monster legendaris Fel yang langsung menuntut jatah makanan. Demi gemetar, Mukoda menyerahkan sisa pot au feu kepada Fel, namun monster serigala itu masih merasa belum cukup. Demi memuaskan selera Fel, Mukoda kembali memasak dalam porsi besar, kali ini menyajikan menu daging babi jahe. Sangat terkesan dengan masakan tersebut, Fel secara sepihak memaksa Mukoda untuk menjalin kontrak familiars dengannya. Kontrak pun terbentuk dan kini Mukoda resmi memiliki tanggung jawab baru untuk memberi makan Fel 3 kali sehari. Mukoda mencoba memberi nama pada Fenrir, dan setelah penolakan keras terhadap nama Pochi, mereka akhirnya sepakat dengan nama Fel. Rombongan Iron Wheel dan Mukoda mendekati perbatasan kerajaan Finan, di mana Werner mulai cemas kalau Fel bakal memicu keributan di pos pemeriksaan. Mukoda pusing memikirkan potensi masalah politik antar negara, tapi Fel malah santai dan hanya peduli kapan waktu makan siang tiba. Karena stok daging habis, Mukoda menyuruh Fel berburu sendiri, dan si serigala legendaris itu langsung melesat pergi secepat kilat. Belum sempat Werner menyelesaikan tawaran bantuannya, Fel sudah kembali dengan membawa monster burung jaksasa, Rockbird. Mukoda meminta bantuan anggota Iron Wheel untuk memotong-motong Rockbird tangkapan Fel dengan imbalan bagian tubuh monster selain daging. Mukoda memasak teriyaki Rockbird yang aromanya menggoda selera, lalu menyajikannya lebih dulu untuk teman-teman seperjalanannya. Fel yang sudah tidak sabar, akhirnya mendapatkan porsi jumbonya dan melahap teriyaki buatan Mukoda dengan sangat lahap. Di gerbang perbatasan, pasukan penjaga mengepung mereka, namun Fel berbicara dan menjamin keamanan sehingga kapten penjaga mengizinkan mereka masuk. Kapten penjaga memberikan peringatan keras agar Fel diawasi ketat, dan Mukoda mengancam akan memotong jatah makan Fel jika ia berulah. Setelah berhasil masuk kota, Werner mengingatkan Mukoda bahwa kabar tentang Fenrir pasti akan segera sampai ke telinga para bangsawan. Seorang utusan Margrave datang memaksa Mukoda untuk berkunjung, namun Fel mengusirnya dengan menceritakan nasib tragis orang-orang yang dulu mencoba memanfaatkannya. Mukoda menegun Fel karena terlalu agresif, tapi Werner setuju bahwa tindakan tegas itu perlu untuk menjaga reputasi di depan bangsawan. Misi pengawalan selesai, dan Mukoda berpisah dengan Werner serta anggota Iron Wheel lainnya yang sudah banyak membantunya selama perjalanan.
Mukoda pergi ke guild pedagang untuk mendaftar dan menjual material monster di mana ia disambut oleh resepsionis bernama Mikaela. Karena Vel dilarang masuk penginapan, Mukoda memutuskan memasak di luar dan membeli kompor tambahan serta beras lewat skill net supernya. Mukoda menyajikan steak donburi dengan saus bawang putih yang membuat Vel ketagihan akan rasa barunya. うまいぞもっとくれ Mukoda mencoba variasi saus lain seperti bawang bombay dan lobak untuk Vel, tetapi Vel tetap bersikeras bahwa saus bawang putih adalah yang terbaik. Mukoda akhirnya bisa menikmati nasi putih hangat dengan steak, sebuah momen makan yang membuatnya sangat terharu dan rindu rumah. Keesokan harinya, di guild pedagang, guildmaster terkejut melihat kualitas garam dan lada dari dunia lain yang dibawa oleh Mukoda. Terjadi kesalahpahaman lucu saat negosiasi harga, di mana guildmaster terus menaikkan tawaran hingga Mukoda mendapatkan 17 koin emas. Dengan kantong tebal, Mukoda melanjutkan langkahnya untuk mendaftar ke guild petualang meskipun suasananya terasa agak mengintimidasi. Setelah resmi terdaftar sebagai petualang rank G, Mukoda memilih misi pengumpulan tanaman obat yang aman sebagai tugas pertamanya. Saat memberi makan Vel keesokan harinya, Mukoda iseng mengecek status familiarnya dan syok berat melihat angka statistik Vel yang hampir maksimal. 質バンストに近いんじゃねえの Pagi hari Mukoda yang damai saat mencuci muka langsung rusak karena Vel yang kelaparan menuntut sarapan daging. Saat Mukoda ingin mengumpulkan tanaman obat, Vel merasakan hawa monster dan memasang kekai pelindung sebelum pergi berburu. Ditinggal sendirian dalam kekai, Mukoda memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan tanaman obat kiau dan maaju dengan skill appraisalnya. Mukoda mulai memasak makan siang menggunakan bahan praktis dari Net Super, menumis bawang dan daging untuk saus pasta. Vel kembali dengan membawa bangkai rockbird besar, membuat Mukoda kaget karena ukurannya yang tidak main-main. Mukoda melanjutkan memasak dengan merebus pasta dan mencampurkannya dengan saus daging yang sudah matang. Vel melahap spaghetti buatan Mukoda dengan lahap, apalagi setelah ditambahkan taburan keji bubuk yang membuatnya makin gurih. Mukoda syok berat melihat tumpukan hasil buruan Vel lainnya, terutama saat tahu kalau orc ternyata monster yang layak dimakan. Tak sabar ingin makan lagi, Vel memaksa Mukoda naik ke punggungnya dan berlari menuju kota dengan kecepatan super. Sesampainya di kota, Mukoda terkapar lemas dan mabuk darat akibat gaya perjalanan ekstrim Vel yang ugal-ugalan. Di guild petualangan, Mukoda menjual tanaman obatnya kepada resepsionis cantik bernama Fianka yang tampak tersipu malu melihat Vel. Mukoda mendatangi toko daging milik Johan untuk menawarkan tumpukan monster hasil buruan Vel yang berlebihan. Johan si tukang daging terbelalak kagum melihat kualitas dan jumlah monster tingkat tinggi yang dibawa Mukoda. Sambil menunggu Johan memproses daging, Mukoda memasak daging orc menjadi pikatan lezat menggunakan sisa saus daging tadi siang. Mukoda dan Vel menikmati makan malam daging orc yang ternyata teksturnya sangat lembut dan rasanya luar biasa enak. Keesokan harinya, Mukoda menerima bayaran fantastis 202 koin emas dan sebuah batu sihir langka. Johan mulai mencurigai identitas asli Vel sebagai Fenrir, membuat Mukoda panik dan memutuskan segera kabur dari kota. Berkemah di reruntuhan kuno, Mukoda memesan berbagai macam gorengan dari Net Super untuk pesta makan malam bersama Vel. Mukoda memasak stik wagyu premium dan Vel yang mencicipinya langsung jatuh cinta pada kelembutan daging sapi dunia lain itu. Efek makanan dunia lain membuat status kekuatan Vel meningkat 50%, membuatnya merasa sangat bertenaga dan ingin berburu. Vel mengamuk di hutan, membantai berbagai monster kuat mulai dari rockbird hingga orc general dengan kekuatan yang meluap-luap. Sebagai penutup perburuan, Vel menghabisi seekor kimera raksasa hanya dengan satu sambaran petir dahsyat yang menerangi langit malam. Pagi harinya, Mukoda terbangun dan langsung histeris melihat gunungan bangkai monster mengerikan yang dibawa pulang oleh Vel. Mukoda memasak daging cocktrise dengan saus lemon butter soy sauce membuat Vel sangat menikmati hidangan tersebut. Mukoda bertanya tentang cara menggunakan sihir, dan Vel menjelaskan bahwa dia ahli sihir angin berkat berkah Dewi Ninlil. Mukoda mencoba menembakkan fireball dengan pose gaya pahlawan superhero, tapi hasilnya nihil dan malah ditertawakan Vel. Vel menyuruh Mukoda menyentuhnya untuk merasakan langsung bagaimana mana mengalir di dalam tubuh agar bisa menggunakan sihir. Setelah berkonsentrasi, Mukoda akhirnya berhasil menembakkan fireball pertamanya dan menghancurkan target kaleng. Vel merasa latihan dasar terlalu lambat, jadi dia menyeret Mukoda untuk mencari pengalaman tempur melawan monster sungguhan. Vel melaung-laung keras untuk memanggil segerombolan goblin, memaksa Mukoda yang ketakutan untuk menghadapi mereka sendirian. Mukoda lari terbirit-birit dikejar goblin sambil melempar fireball secara acak karena panik setengah mati.
Saat terpojok, barrier sihir aktif melindungi Mukoda dari serangan senjata goblin, memberinya rasa aman sesaat. Mendapat kepercayaan diri berkat barrier, Mukoda membombardir para goblin dengan rentetan fireball hingga mereka hangus. Setelah pingsan karena kelelahan, Mukoda bangun dan mengetahui levelnya naik dan mendapatkan skill sihir api. Fel menunjukkan bangkai Goblin King yang punya batu sihir, tapi Mukoda menolak memberinya hadiah daging wagyu karena masih punya stok. Karena terlalu lelah memasak, Mukoda membeli aneka roti manis dari Net Super yang ternyata sangat disukai oleh Fel. Fel mengungkapkan bahwa dia memiliki perlindungan dari Dewi Ninlil yang membuatnya kebal penyakit, membuat Mukoda iri dan berdoa. Mereka tiba di gerbang kota, di mana para penjaga dan warga panik melihat serigala raksasa hingga Mukoda harus menunjukkan kartu guild. Penjaga mengira Fel adalah Great Wolf peringkat C, dan Mukoda membiarkan kesalahpahaman itu demi keamanan mereka. Fel tiba-tiba berbicara lewat telepati untuk protes sandiwara Mukauda yang mengejutkan Mukauda yang baru tahu fitur tersebut. Mukauda pergi ke toko buku untuk mencari peta, tapi pemilik toko mengatakan peta adalah rahasia negara dan tidak dijual sembarangan. Mukauda mencoba mencari informasi di perpustakaan kota, tapi tempat itu sudah tutup dan biaya masuknya ternyata mahal. Kembali ke penginapan, Mukauda menyajikan makanan siap saji berupa yakitori dan tonkatsu dari Net Super untuk Fel yang kelaparan. Mukauda menikmati makan malamnya sendiri dengan menu tonkatsu yang dicelup saus di atas nasi hangat, membuat Fel minta tambah. Keesokan harinya, Mukauda mentraktir sekelompok petualang di bar untuk mendapatkan informasi tentang peta dan negara sekitar. Para petualang menawarkan peta langka, warisan senior mereka seharga 1 koin emas, dan Mukauda dengan polosnya setuju membeli peta. Petualang lain memberitahu Mukauda bahwa peta yang sama dijual murah di guild, membuatnya sadar baru saja ditipu mentah-mentah. Meskipun kesal karena ditipu, Mukauda dan Fel memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju arah timur untuk mencari laut. Mukoda dan Fel akhirnya tiba di tepi danau setelah Fel berlari menembus hutan hingga tubuhnya penuh goresan. Fel menggunakan sihir petir yang dahsyat ke arah danau untuk menyetrum dan menangkap ikan dengan cara instan. Mukoda memilah ikan yang mengapung, menemukan violet trout dan king trout, tapi menolak ikan beracun meski Fel bilang rasanya enak. Mukoda bersiap memasak dengan menyalakan api unggun dan membeli bahan-bahan seperti tepung dan mentega dari skill online-nya. Sesi memasak dimulai. Mukoda dengan telaten membersihkan ikan dan mengolahnya menjadi foil grilled dengan jamur serta munier. Waktunya makan besar. Fel melahap ikan foil grilled dengan lahap sementara Mukoda menikmati ikan asin panggang ditemani sekaleng bir dingin. Seekor bayi slime muncul di dekat perkemahan, dan Mukoda mengecek statusnya yang ternyata masih sangat lemah baru berumur 3 hari. Mukoda terkejut melihat slime itu melarutkan dan memakan botol plastik bekas yang tergeletak di tanah. Fel memberitahu bahwa slime itu telah menjadi familiar Mukoda, karena Mukoda menerima keinginannya untuk ikut. Mukoda secara resmi memberikan nama Sui kepada slime kecil yang baru saja menjadi familiarnya itu. Mukoda mencoba berlatih sihir tanah dengan menembakkan stone bullet, tapi hasilnya masih sangat lemah dan lambat. Mukoda menyajikan makan siang berupa donburi daging orc yang sudah direndam bumbu miso semalaman kepada Fel. Sui juga ingin mencoba makanan manusia, jadi Mukoda menyuapinya daging orc dan ternyata Sui sangat menyukainya. Sui menunjukkan kemampuan uniknya dengan membersihkan kotoran pada piring dan wajan bekas makan hingga kinclong. Sebagai hidangan penutup, Mukoda mengeluarkan dorayaki yang dinikmati bersama Fel dan Sui dengan teh hijau. Keesokan paginya, Fel menyampaikan pesan serius bahwa Dewi Angin Ninlil telah memberikan titah suci kepada Mukoda. Ninlil menawarkan perlindungan ilahi kepada Mukoda dengan syarat ia harus mempersembahkan makanan manis dari dunia lain seminggu sekali. Mukoda menyiapkan altar sederhana dari kardus dan mempersembahkan aneka roti manis serta kopi susu sesuai permintaan Ninlil. Cahaya menyelimuti tubuh Mukoda, menandakan ia telah resmi menerima perlindungan kecil dari Dewi Ninlil. Di alam dewa, Ninlil menyantap persembahan roti manis itu dengan ekspresi yang sangat bahagia dan tidak bisa menahan diri. Mukoda mencoba sihir stone bulat lagi, dan kali ini kekuatan dan kecepatannya meningkat drastis berkat perlindungan Dewi. Merasa lelah setelah latihan sihir, Mukoda beristirahat sambil menikmati sebatang coklat manis. Fel yang baru kembali langsung meminta jatah coklat dengan alasan ia juga lelah, lalu melahapnya dengan nikmat. Tiba-tiba suara Ninlil terdengar lagi, ia menuntut jatah coklat juga setelah mendengar Fel memakannya. Mukoda terpaksa mengirim persembahan tambahan berupa coklat dan dorayaki yang disambut sorakan gembira dari Ninlil. Fel membawa Mukoda ke depan sebuah gua yang ternyata adalah dungeon untuk melatih sihir tanahnya, meskipun Mukoda menolak keras.
Tanpa basa-basi, Vel menjelaskan pentingnya pengalaman bertarung dan langsung mendorong Mukoda yang berteriak histeris masuk ke dalam dungeon. Sadar tidak punya pilihan lain, Mukoda memutuskan untuk melakukan persiapan matang dengan membeli banyak makanan dari skill net supernya. Mukoda menjelaskan strategi liciknya, memakan hidangan dari dunia asalnya yang ternyata memberikan efek peningkatan status sementara. Pesta makan besar dimulai. Mukoda, Vel, dan Sui menikmati gorengan dan yakitori, bahkan Sui dengan lahap memakan wadah plastiknya juga. Setelah kenyang, Mukoda mengecek layar statusnya dan tersenyum puas melihat peningkatan statistik sekitar 20%, sementara Sui bahkan naik level. Pertarungan pertama dimulai saat mereka bertemu slime liar dan Sui dengan sigap melumpuhkannya menggunakan tembakan asam yang mematikan. Giliran Mukoda beraksi, ia berhasil mengalahkan slime berikutnya dengan sihir Stone Bullet setelah didesak oleh Vel. Saat menghadapi kelinci bertanduk dan goblin, Mukoda yang panik malah lupa menggunakan sihir tanah dan kembali mengandalkan pedang dan api. Vel menjelaskan fakta mengerikan bahwa monster dungeon akan menyerang penyusup tanpa mempedulikan perbedaan kekuatan, membuat Mukoda semakin waspada. Mukoda mulai mendapatkan kepercayaan dirinya kembali setelah berhasil mengalahkan sekelompok kobold dengan tenang menggunakan sihir tanah. Mereka tiba di lantai terakhir, namun bukannya 10 ekor seperti perkiraan Vel, mereka disambut oleh pasukan kobold dalam jumlah yang luar biasa banyak. Sementara Mukoda ketakutan setengah mati, Sui justru sangat bersemangat melindungi tuannya dengan menembakkan peluru asam ke segala arah. Terpaksa ikut bertarung demi nyawanya, Mukoda menembakkan Stone Bullet secara membabi buta ke arah gerombolan kobold yang mendekat. Raja Kobold yang berukuran raksasa akhirnya muncul dengan kemarahan besar setelah melihat anak buahnya dibantai. Demi melatih mental Mukoda, Vel berbohong dengan mengatakan bahwa pelindung sihirnya mungkin tidak akan kuat menahan serangan sang raja. Dalam kepanikan luar biasa, Mukoda mengerahkan seluruh mana yang dimilikinya untuk menyerang Raja Kobold hingga ia kehabisan tenaga. Saat Mukoda jatuh lemas, Sui tampil sebagai pahlawan dengan menembakkan asam berkekuatan tinggi yang langsung melelehkan Raja Kobold. Mukoda terbangun di luar dungeon dan terkejut bukan main saat mendengar suara imut Sui yang kini bisa berbicara telepati dengannya. Pengecekan status mengungkapkan bahwa Mukoda telah mendapatkan skill sihir tanah, namun ia merasa depresi karena statusnya kalah dari slime yang baru lahir. Momen lucu terjadi saat Sui dengan polosnya memanggil Vel sebagai Paman Vel, membuat serigala legendaris itu menggeram kesal, sementara Mukoda bertawa. Untuk menenangkan Vel yang lapar dan mengalihkan isu paman, Mukoda memasak oyakodon lezat menggunakan daging rockbird dan telur. Vel dan Sui menikmati hidangan oyakodon dengan lahap, sangat menyukai perpaduan telur setengah matang dan daging yang lembut. Akhirnya, Vel dengan berat hati mengizinkan Sui memanggil Vel sebagai paman, namun ia memberi peringatan keras agar Mukoda tidak ikut-ikutan. Sebuah kilas balik manis memperlihatkan alasan Sui memanggil Vel sebagai paman, karena Vel besar, kuat, dan selalu melindungi mereka saat Mukoda tidur. Vel menjelaskan tentang wilayah kekuasaan Orthros dan Griffon yang berbahaya membuat Mukoda panik. Mereka memasuki wilayah Orthros dan langsung dihadang oleh kawanan anjing berkepala dua itu. Vel menggunakan skill cakar pengoyak untuk menebas pemimpin Orthros dalam sekejap mata. Vel menjelaskan cara kerja skill barunya, sementara Mukoda memuji kemampuan asam milik Sui. Mukoda memutuskan memasak daging ular hitam menjadi menu baru, Black Serpent Chili. Mukoda mencicipi masakannya yang ternyata rasanya mirip ayam dan sangat lezat. Vel dan Sui yang tergiur langsung meminta jatah mereka dan makan dengan lahap. Mukoda menemukan jamur penyembuh di hutan dan memetiknya untuk persediaan. Sui tertarik pada jamur tersebut dan meminta izin untuk memakannya. Setelah memakan jamur, tubuh Sui bersinar dan dia mendapatkan skill baru untuk membuat ramuan penyembuh. Mukoda meminta Sui mencoba skill barunya dan Sui berhasil memproduksi cairan penyembuh. Hasil penilaian menunjukkan bahwa ramuan buatan Sui adalah potion tingkat tinggi yang sangat langka. Seekor Griffon raksasa muncul dan menantang Vel bertarung demi membuktikan kekuatannya. Pertarungan sengit terjadi di udara, di mana Vel menggunakan sihir angin untuk menghempaskan Griffon.
Griffon yang terluka parah mengakui kekalahannya dan Mukoda meminta Sui untuk menyembuhkannya. Griffon yang telah pulih diakui sebagai pemimpin kawanan dan memberikan bulunya sebagai tanda terima kasih. Sebagai perayaan keluar dari hutan, Mukoda memasak tonkatsu daging orc yang renyah. Mereka semua menikmati makan malam tonkatsu yang lezat dengan saus spesial. Vel mengingatkan Mukoda yang lupa memberikan persembahan mingguan untuk Dewi Ninlil. Akhirnya mereka berhasil keluar dari hutan dan melihat padang rumput yang luas. Mukoda melihat sebuah kereta dagang yang sedang diserang oleh sekelompok bandit. Vel mengaum dengan keras, membuat para bandit ketakutan dan menyerah seketika. Pemilik kereta Lambert dan pengawalnya berterima kasih atas bantuan Mukoda. Mukoda meminta izin untuk ikut rombongan Lambert menuju kota Karelina agar lebih aman. Di alam lain, Mukoda mempersembahkan berbagai macam kue manis barat untuk Dewi Ninlil yang sedang ngambek. Perjalanan karavan yang dikawal oleh Lars dan timnya, di mana rumor tentang identitas asli Vel sebagai Fenrir mulai menyebar di antara para petualang. Mukoda merasa cemas identitasnya sebagai orang dari dunia lain dan skill uniknya akan terbongkar karena rumor tentang Vel yang menyebar terlalu cepat. Saat istirahat malam, Vel menagih janji makan daging yang lezat, dan si kecil Sui juga ikut merengek meminta jatah dagingnya. Mukoda mulai memasak dengan memotong daging sisa kokatris, memarinasinya dengan bumbu, lalu menggorengnya menjadi karaage yang renyah. Aroma masakan yang menggoda membuat Lars dan para pengawal lainnya mendekat, dan Mukoda dengan ramah membagikan karaage tersebut kepada mereka. Rombongan akhirnya tiba di kota Karelina, di mana Lambert menyambut mereka dan mempromosikan toko produk kulit miliknya. Di Guild Petualang, Mukoda mendapat kabar buruk bahwa lisensi Gereng Mukoda sudah kadaluarsa karena lama tidak mengambil misi, sehingga ia harus mendaftar ulang. Mukoda mendaftarkan Sui sebagai monster peliharaannya, yang membuat para petualang lain di Guild tertawa meremehkan karena membawa slime. Mukoda pergi ke tempat penukaran material monster dan bertemu Johan, sang tukang daging Guild, sementara Lars dan timnya ikut penasaran melihat hasil buruan. Mukoda mengeluarkan tumpukan monster tingkat tinggi seperti Kokatris dan Rockbird, membuat Johan dan Lars terbelalak kaget melihat kualitas buruannya. Lars dan timnya menyadari bahwa daging karaage yang mereka makan semalam berasal dari monster tingkat tinggi yang sangat mahal, lalu mereka meminta maaf sambil bersujud. Saat beristirahat di penginapan, Mukoda mendengar suara Ninlil yang merajuk meminta jatah persembahan manisannya yang terlupakan. Mukoda segera membeli berbagai macam puding dan jelly dari Net Super, lalu mempersembahkannya kepada Ninlil yang menerimanya dengan sangat antusias. Keesokan harinya di papan misi Guild, Mukoda ingin mengambil misi pengumpulan tanaman obat yang aman, tapi Vel berkesiras mengambil misi pembasmian goblin. Sui ternyata setuju dengan Vel karena ingin mencoba serangan barunya, membuat Mukoda kalah suara dan terpaksa menerima misi memburu goblin. Di dalam hutan, Vel mendeteksi keberadaan sekelompok goblin dan menyuruh Mukoda bersiap, sementara Mukoda terlihat sangat panik. Sui melompat keluar dan menembakkan peluru air asam dengan kecepatan tinggi, menghabisi para goblin dalam sekejap mata. Setelah pertarungan selesai, Vel menyuruh Mukoda memotong telinga goblin sebagai bukti, namun Mukoda menolak mentah-mentah karena jijik. Sebagai solusi pembersihan, Sui menggunakan cairan asamnya untuk melelehkan seluruh tumpukan mayat goblin hingga tidak bersisa sama sekali. Tiba-tiba, tubuh Sui bersinar terang dan ia berevolusi menjadi Big Slime, membuat Mukoda dan Vel terkejut dengan pertumbuhan pesatnya. Mukoda yang kelelahan mental memutuskan untuk tidak memasak, melainkan membeli berbagai roti lauk siap saji dari Net Super untuk makan siang. Vel memakan roti kari dengan lahap dan sangat menyukai tekstur dan rasanya, memuji pilihan makanan praktis dari Mukoda. Mukoda menyerahkan hasil buruan goblin dengan jumlah yang sangat tidak wajar, membuat para resepsionis Guild terkejut setengah mati. Bianca, resepsionis Guild, memanggil Mukoda dan memberitahu bahwa Guildmaster ingin bertemu dengannya secara langsung. Mukoda bertemu dengan Willem, sang Guildmaster, yang sudah mengetahui tentang pembantaian goblin dan keberadaan Fenrir. Mukoda memperkenalkan Sui kepada Willem, menjelaskan bahwa slime kecil itu juga sangat kuat yang membuat Willem semakin tertarik. Willem menyampaikan pesan dari istana kerajaan bahwa Mukoda bebas tinggal di negara itu, membuat Mukoda bersorak kegirangan karena kebebasannya terjamin. Willem menawarkan kenaikan peringkat instan untuk Mukoda dari G ke C karena tidak masuk akal jika pengendali Fenrir berada di peringkat terendah. Sebagai syarat kenaikan peringkat, Willem meminta mereka mengambil misi tingkat tinggi dan Vel dengan sombong menyanggupinya. Mukoda membawa tumpukan monster tingkat tinggi seperti Chimera dan Orthros ke tempat pemotongan daging, membuat Johan dan Willem tercengang. Johan, sang tukang daging, menjadi sangat bersemangat saat melihat Blue Ogre dan siap menggunakan keahliannya untuk memotong monster langka itu. Mukoda mulai memasak makan malam dengan menu Rockbird Banbanji, di mana Sui dengan senang hati membantu menyuir daging ayamnya. Menu kedua disiapkan, Mukoda menumis daging Rockbird dengan paprika menggunakan bumbu instan untuk membuat hidangan yang lezat. Makanan
Makan malam dimulai, Mukoda menikmati bir dingin sementara Vel dan Sui melahap hidangan daging dengan saus wijen yang segar. Vel mengeluh tentang tidur di lantai yang keras, jadi Mukoda mengeluarkan futon empuk dari penyimpanan itemnya untuk kenyamanan si serigala besar. Keesokan harinya di guild, Willem menyerahkan kartu guild peringkat C berwarna perak kepada Mukoda. Mukoda menerima pembayaran hasil penjualan monster dengan jumlah emas yang fantastis, membuatnya panik sendiri karena menjadi terlalu kaya. Willem memberikan detail misi tentang Metal Lizard dan Bloody Hornbull yang harus diburu oleh kelompok Mukoda. Menyadari bahwa Bloody Hornbull adalah sapi, Vel dan Mukoda langsung bersemangat membayangkan steak daging sapi berkualitas tinggi. Mukoda mampir ke toko Ambert untuk membeli tas kulit baru agar Sui bisa masuk ke dalamnya. Sui memilih sendiri tas kulit warna merah yang dia sukai, meskipun Lambert sedikit terkejut melihat slime itu berbicara. Mukoda juga memilih ikat bintang untuk pisau dan sepatu bot kulit baru untuk menggantikan sepatunya yang sudah usang. Lambert membelikan semua barang belanjaan itu secara gratis sebagai tanda terima kasih karena Mukoda pernah menyelamatkan nyawanya. Lambert menanyakan kulit Black Serpent namun kecewa berat saat tahu Mukoda sudah menjualnya ke guild petualang. Dalam perjalanan pulang, Vel menagih janji makan malam dengan menu daging ular yang ingin dimasak menjadi karaage. Mukoda memasak karaage dengan teknik penggorengan 2 kali agar hasilnya renyah di luar dan lembut di dalam. Pesta makan malam berlangsung meriah dengan karaage dan tonkatsu, ditutup dengan Mukoda yang menikmati bir sambil memandangi bulan. Mukoda dan Vel tiba di kaki gunung berbatu untuk mencari kadal logam, namun Vel justru merasakan keberadaan monster yang jauh lebih langka di sana. Di dalam gua yang dipenuhi cahaya misterius, mereka menemukan kadal mithril yang telah bermutasi karena memakan biji mithril. Vel menjelaskan bahwa sihir biasa tidak akan mempan, lalu dengan santainya ia menyambar kadal mithril itu menggunakan sihir petir hingga tewas seketika. Mukoda merasa bersalah namun tetap memungut biji mithril dan berhayal membuat baju zirah, tapi Vel malah mengajaknya berburu banteng tanduk berdarah. Sesampainya di padang rumput yang dipenuhi kawanan banteng tanduk berdarah, Vel meninggalkan Mukoda dan Sui untuk pergi berburu sendirian dengan kecepatan tinggi. Saat Mukoda sedang menunggu dengan cemas, tiba-tiba puluhan banteng tanduk berdarah berterbangan ke udara dan jatuh tepat di hadapannya. Vel kembali dengan bangga setelah mengalahkan kawanan banteng, dan Sui ikut membantu mengumpulkan bangkai-bangkai itu ke dalam item box Mukoda. Setelah perburuan selesai, mereka menikmati makan siang berupa sandwich katsu daging orc dan rockbird yang sudah disediakan Mukoda sebelumnya. Mukoda memperkenalkan minuman cola kepada Vel dan Sui, yang membuat Vel merasakan sensasi mengejutkan hingga bersendawa keras untuk pertama kalinya. Di tempat pemotongan, butcher shop owner dan Willem terkejut bukan main saat Mukoda mengeluarkan bangkai kadal mithril yang sangat langka. Willem menjelaskan bahwa penemuan ini bisa bernilai 5.000 koin emas karena menandakan adanya tambang mithril baru, membuat Mukoda ketakutan dengan jumlah uangnya. Malam harinya, Mukoda memasak stek daging banteng tanduk berdarah dengan teknik double frying agar matang sempurna dan juicy. Vel dan Sui sangat menikmati stek tersebut, apalagi setelah Mukoda menambahkan saus kecap bawang putih favorit Vel. Mukoda diam-diam menyiapkan persembahan berupa berbagai macam kue manis untuk Dewi Ninlil sebagai rasa terima kasih atas perlindungannya. Saat Ninlil menerima persembahan itu, Dewi Agni dan Dewi Ki Charlotte tiba-tiba muncul dan memergoknya sedang menikmati makanan enak sendirian. Agni dan Ki Charlotte memaksa memberikan berkah perlindungan mereka kepada Mukoda agar mereka juga bisa meminta jatah persembahan makanan dari dunia lain. Dewi Rusalka muncul sambil menangis sesedu-sedu karena Mukoda tidak memiliki afinitas sihir air, sehingga ia tidak bisa memberikan berkahnya. Mukoda menyarankan agar Rusalka memberikan berkahnya kepada Sui, dan akhirnya Sui menerima perlindungan dari Dewi Air tersebut. Para Dewi menuntut persembahan, jadi Mukoda mengirimkan paket kue tambahan agar mereka bisa membaginya dengan adil tanpa bertengkar. Mukoda memeriksa statusnya dan melihat deretan berkah baru dari para Dewi. Lalu ia menjelaskan kepada Sui bahwa ia kini dilindungi oleh Dewi Air. Keesokan harinya, Mukoda mencoba sihir api dan tanahnya. Ternyata berkah kecil dari para Dewi membuat kekuatan sihirnya meningkat pesat tanpa membuatnya lelah. Sui mencoba sihir air barunya dengan menembakkan bola air yang meledak dahsyat saat mengenai sasaran, membuat Mukoda takjub. Sui mengenakan teknik pemotong air untuk menebas pohon dengan mudah, membuktikan betapa kuatnya berkah yang ia terima. Mukoda menggunakan sihir tanahnya untuk menciptakan dinding batu yang kokoh, membentuk sebuah rumah sederhana sebagai tempat berlindung yang aman. Vel kembali membawa ular hitam besar sebagai hasil buruan tambahan dan langsung menagih makan malam kepada Mukoda yang sudah kelelahan.
Mukoda bangun tidur di samping Vel dan mereka membahas rencana hari ini untuk mengantar ular hitam ke Lambert. Mukoda mengambil hasil penjualan daging dari Johan, si pemilik toko daging, tapi Johan menolak mengurus ular hitam sekarang karena sedang sibuk. Mukoda menggunakan alat penggiling daging dari Net Super untuk mengolah daging banteng dan ork menjadi adonan hamburger. Proses memasak hamburger steak selesai dan Mukoda menyajikannya dengan keju meleleh di dalamnya untuk Vel dan Sui. Saat mencuci baju, Mukoda merasa sabun dunia ini kurang bagus, jadi dia membeli sabun dan shampoo botolan dari Net Super. Mukoda menjual kulit ular hitam kepada Lambert dengan harga tinggi. Lalu Lambert meminta saran hadiah untuk ulang tahun pernikahannya. Mukoda merekomendasikan sabun dan perawatan rambut modern kepada Lambert sebagai hadiah spesial untuk istrinya. Lambert memamerkan bak mandi mewahnya kepada Mukoda, membuat Mukoda sangat ingin memilikinya juga. Keesokan harinya, Lambert terlihat sangat segar dan wangi. Lalu istrinya Mari muncul dengan rambut yang berkilau indah. Mari sangat antusias ingin menjual produk perawatan rambut tersebut di toko mereka dan berterima kasih pada Mukoda. Mukoda mendengar gosip para petualang tentang kemunculan Wyvern saat dia hendak menemui Guildmaster. Willem menyerahkan pembayaran besar hasil penjualan kadal mithril kepada Mukoda yang membuatnya bisa membeli bak mandi impian. Vianka masuk dengan panik melaporkan bahwa ada kawanan Wyvern yang menyerang dan banyak korban terluka. Melihat korban yang keracunan dan stok obat habis, Mukoda mengeluarkan potion tingkat tinggi miliknya untuk menyembuhkan mereka. Willem memerintahkan semua petualang rank C ke atas untuk bersiap mempertahankan kota, membuat Mukoda panik. Vel mengajukan diri untuk membasmi seluruh kawanan Wyvern sendirian demi mendapatkan daging mereka yang enak. Mukoda dan Vel tiba di padang rumput dan melihat kawanan Wyvern terbang. Vel memutuskan untuk melatih Sui berburu. Vel mengajari Sui untuk menembak sayap Wyvern agar jatuh tanpa merusak dagingnya, dan Sui mulai menembaki mereka. Satu Wyvern tersisa menyerang Mukoda, tapi Sui melindunginya dengan tubuh besarnya sebelum Vel menghabisinya. Setelah pertempuran, Mukoda memasak mencika sedang berkemah sambil membicarakan nasib Mukoda yang mereka kira sudah mati. Ketiga pahlawan itu memakan bekal mereka yang rasanya tidak enak dengan wajah menderita. Willem tampak tidak sabar menunggu di guild sampai akhirnya Mukoda dan Vel pulang selamat. Mukoda melapor ke Willem bahwa mereka berhasil menumpas semua Wyvern yang mengancam. Para anggota guild bersorak girang, tapi Vel malah bilang mereka telat cuma gara-gara keasyikan makan. Mukoda bernegosiasi dengan Willem dan Johan untuk menjual sebagian material karena guild sedang cekak dana. Saat sedang santai, Agni tiba-tiba menghubungi Mukoda melalui telepati dan minta jatah alkohol. Ninlil tidak mau kalah, dia langsung menyerobot percakapan dan menuntut kue-kue manis. Kisharle ikut limbrung, dia curhat soal rambut keringnya dan minta dikirimi sampo serta sabun. Rusalka muncul dengan malu-malu, dia cuma minta dikasih makanan enak buatan Mukoda. Para dewi malah mulai bertengkar sendiri soal permintaan mereka, membuat Mukoda jadi pusing mendengarnya. Mukoda mampir ke toko Lambert dan memutuskan untuk membeli sebuah bathtub hijau berkualitas tinggi. Lambert kaget bukan main saat Mukoda membayar tunai dan langsung memasukkan bathtub itu ke item box. Di tengah hutan, Mukoda membangun tembok batu dan meminta Sui mengisi air untuk persiapan mandi. Mukoda menikmati waktu santainya dengan berendam air hangat bareng Sui, ditutup dengan minum susu buah segar. Setelah segar kembali, Mukoda mulai memasak gyudon spesial menggunakan daging wyvern yang berkualitas. Tiba-tiba Vel kembali dari perburuannya sambil menyeret seekor naga tanah raksasa, membuat Mukoda syok berat. Mukoda menolak mengurus naga itu, tapi saat Vel memaksa minta makan, Mukoda sadar kalau bulu Vel sangat kotor. Mukoda dengan tegas menyuruh Vel mandi dulu kalau mau makan, meskipun Vel sempat protes karena merasa dirinya bersih. Mukoda mulai menyikat bulu Vel yang kusut dan menyabuninya sampai berbusa agar bersih dari debu. Sui membantu proses bilas dengan menyemprotkan air sihirnya ke seluruh tubuh Vel sampai busanya hilang. Mukoda dan Vel bekerja sama menggunakan sihir api dan angin untuk mengeringkan bulu, membuat Vel tampil mempesona. Vel yang sudah wangi dan Sui akhirnya bisa menikmati gyudon daging wyvern yang super lezat buatan Mukoda. Kembali ke guild, Willem menyarankan Mukoda pergi ke kota Dolan karena di sana ada ahli yang bisa mengurus naga. Willem memberikan peta dan surat pengantar, sementara Vel sudah membayangkan lezatnya kraken dan ular laut di sana. Mukoda berpamitan kepada teman-teman petualangnya dan warga kota sebelum melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka menikmati wyvern stew yang hangat dengan Vel dan Sui yang terus minta tambah.